Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 26 Mei 2024. Kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Email Huwae dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. 3. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Bapak Ino Sampe berupa 2 unit power supply dan 1 unit air condition standing cooler. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 4. Nyanyian persiapan kebaktian, pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saat ini kuangkat tembang bagi Yesus. Di saat ini kuangkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan.
Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Shalom. Kita mulai kebaktian kita di saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kau terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2, nas pembimbing di saat ini. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Dulu ku tertipu
Kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Rasa aku dan sungguhku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan mendengar dan menerima petunjuk hidup baru. Jemaat terkasih, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Datang kepadamu, anak domba Allah.
domba Allah. Mohon pengasihan anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Diberikan kesempatan untuk paduan ukulele SMTPI Sektor Bakung untuk membawakan pujian.
Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian minggu pagi ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Korintus 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dan firman Tuhan ini kita membacanya secara berbalas-balasan. Saya membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat membaca ayatnya yang genap. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya, Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membelah. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi beta mau sapa, shalom. Semua ada baik-baik. Amin. Dan itu harapan beta, harapan ketong semua untuk tetap ada dan diberkati, tetap ada dan selalu dipenuhi dengan sukacita dan ungkapan syukur. Apapun itu tanggung jawab yang beta dan Bapak Ibu bikin, apapun keberadaan beta dan Bapak Ibu di setiap perjalanan kehidupan ketong, tetap ketong mensyukurinya. Bapak Ibu saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, tema bulanan menjadi cerdas dalam tuntunan Roh Kudus, dan tema mingguan Roh Kudus pembentuk karakter Injil. Kalau tadi beta Bapak Ibu saudara semua baca apa yang tertera dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan ini cerita tentang Paulus dan dia punya pelayanan. Nanti sama bilang, ketong su tahu? Paulus itu siapa? Dalam pelayanannya dia bikin apa? Dia mau yang bagaimana? Apa yang dia lakukan? Tetapi tidak ada ruginya kalau ketong belajar ulang. Karena beta Bapak Ibu saudara, anak-anak juga harus mengaku bahwa hari ini ketong mengaku, besok juga ketong bisa bikin akang. Jadi memang ketong harus terus belajar dan belajar tentang firman Tuhan dan bikin apa yang Tuhan mau. Di sini dalam pembacaan ini Paulus kasih nasihat kepada jemaat di Korintus. Kalau beta dan Bapak Ibu baca pembacaan dari Korintus yang 1 Korintus sampai 2 Korintus, di situ tentang pelayanan Paulus, dan dia seng pernah luput dari penderitaan dan tantangan hidup. Dia selalu diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Dia selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Untuk itu ada teguran-teguran yang keras, ada nasihat-nasihat yang dia sampaikan kepada umat jemaat Korintus untuk bagaimana dong bisa bikin apa yang harus dong bikin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di sini Paulus kasih nasihat kepada jemaat Korintus. Dia bilang untuk jemaat Korintus, bahkan dia dan rekan-rekan sekerjanya, untuk bagaimana ketika dong ada dan sudah menerima kasih karunia Allah, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, dong harus bikin apa? Bukan saja menerima kasih karunia Allah lalu duduk lipat tangan dan tidak ada dalam setiap tugas dan tanggung jawab dia berkarya dan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupannya. Jadi Paulus bilang untuk teman sekerjanya, mari. Katong sudah kasih karunia dari Tuhan ini, katong sudah diselamatkan, berarti katong juga harus bikin apa yang harus katong bikin untuk Tuhan. Jadi kalau bahasa hari-hari yang selalu katong dengar dan katong bilang, Paulus ini juga orang tahu diri lain. Dia sudah menerima kasih karunia, dia sudah diselamatkan, bahkan dia menyadari dia dulu orang berdosa, tapi diberikan kesempatan untuk melayani dan diampuni, dan dia menerima kasih karunia keselamatan itu, maka apa yang harus dia buat? Melayani, bikin apa yang Tuhan mau. Jadi bahasa hari bilang dia tahu diri, sudah apa? Dan dia balas apa? Dan dia balas dengan pelayanannya. Bapak Ibu jemaat, di sini Paulus sampaikan kepada rekan-rekan sekerjanya bahwa ketika dalam pelayanan bahkan dia pribadi, dia berjalan melayani seng gampang. Bukan duduk bataria dan cerita tentang Alkitab saja, tapi banyak hal yang harus dia hadapi. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana pengorbanan Paulus dalam pelayanannya. Dia melayani dengan sukacita walaupun di penjara. Dia melayani dengan sukacita walaupun dihina dan tidak diterima. Dia yang diterima malah dia lebih menggebu-gebu lagi supaya orang terima Injil itu. Kalau katong kan kalau satu kali dua kali kalau yang terima ya selamat. Ose per ose beta per beta yang penting beta su bilang. Tapi Paulus semakin dong tempat dia dengan tantangan, semakin dia ditolak. Orang hari-hari bilang itu dia makan-makan tuh, dia mari kita tetap ada dengan pelayanan, walaupun menangis, walaupun dibenci, walaupun dihina, dia tetap ada dengan pelayanannya, karena dia pun menyadari sungguh
Bahwa semua yang dia dapat ini adalah kasih karunia Tuhan, bukan dari dia semata. Paulus dalam pelayanannya, dia juga kasih nasihat, anggaplah kalau jatuh dalam pencobaan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila jatuh dalam pencobaan. Jadi dia mau masalah apapun dia tetap bahagia, dia tetap bersyukur. Sempurna balik belakang dari pelayanan. Itu Paulus. Bahkan Paulus juga bilang, pencobaan yang selalu dia layani, yang dia selalu lakukan adalah pencobaan-pencobaan yang ringan. Akan siang ada apa-apanya. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tahu pengorbanan Tuhan bagi dia itu lebih dahsyat dari apa yang dia terima di sepanjang perjalanan pelayanannya. Makanya dia bilang, Bapak Ibu kalau ketun di penjara, walaupun ketun saya salah, ketun bilang itu ringan. Oh saya, ketun dihina, dicaci maki, difitnah, padahal ketun ada sampaikan firman Tuhan itu ketun bilang ringan. Seng. Paulus bilang itu ringan. Karena apa? Yang Tuhan buat bagi dia lebih daripada itu. Makanya Paulus bilang terlalu ringan. Walaupun perkataan terlalu berat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus bilang pada dia teman-teman, mari belajar dari beta. Bagaimana beta ada dengan pelayanannya walaupun ditentang, walaupun tidak diterima. Dia bilang yang pertama harus ada dan dipenuhi dengan kesabaran. Sabar. Mau dapat marah sing diterima. Sabar jalani itu. Sabar. Dia bilang for dia teman-teman. Layani. Bukan sabar saja. Dia bilang harus murah hati. Harus murah hati dalam pelayanan. Disampaikan kepada teman-temannya. Dan bukan itu saja. Dia sampaikan kepada teman-temannya. Bagaimana supaya dalam pelayanannya kasih jangan munafik. Kasih jangan pura-pura. Kasih dengan sungguh-sungguh. Kasih dengan sukacita. Itu dalam pelayanan. Itu Paulus bikin dalam dia tugas pelayanannya. Beta baca akan ketika beta ada dan membuat khotbah ini. Beta bilang beta jauh sekali dari Paulus. Walaupun beta seorang pendeta. Yang memang harus diminta untuk ada dengan pelayanan. Tapi Paulus luar biasa. Dia ada dalam pelayanan, dia semua jadi batu sandungan for orang lain. Dia semua orang tersandung karena dia. Lebih perlebih sih biar dia sakit juga, jangan orang. Biar dia menderita karena pelayanan juga. Yang orang lain. Paulus dengan kesungguhan hati. Orang kalau melayani dengan kesungguhan hati itu sudah. Lalu bilang pelayanan ini bukan di gereja saja. Di mana saja katon ditempatkan, di mana saja katon bekerja dengan tanggung jawab apa yang Tuhan kasih baik yang besar maupun yang kecil, yang itu Tuhan kasih, bikin akan dan sukacita. Belajar dari Paulus. Dan Nas Pembimbing bahkan di ayat 2 juga bilang dalam pembacaan ini, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Dan Paulus mengaminkan itu. Mari Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dari Paulus ini. Beta, Bapak Ibu, saudara, anak-anak. Belajar dalam tugas pelayanan sebagai suami, sebagai istri, anak-anak. Sebagai tanggung jawab yang kita bikin apapun itu. Pelayan, umat. Belajar dari Paulus. Kadang-kadang ketonjok kerja hitung-hitung lain. Kalau beta cuma layani 1, 2, 3 yang lain. Itu beta. Bersungut, mengeluh. Apalagi sudah pemarah. Padahal beta ada bikin batul nih, beta ada berdiri bilang firman Tuhan baru udah pemarah. Ketemu semua kadang-kala pribadi diperhadapkan seperti itu. Kerja barekeng. Pas masalah, biasanya masuk ibadah lain. Pas tantangan, biasanya pimpin lain. Kita mau stop juga. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau bikin apa di dunia ini? Katong ini semua utusan. Katong semua diutus untuk melayani, memberitakan Injil. Kalau
Kalau katong bilang katong saya mampu, untuk apa ada Roh Kudus dalam katong pun diri? Setiap saat katong meminta Roh Kudus itulah yang memampukan. Dicaci maki, jalan. Difitnah, jalan melayani. Sing dihargai, jalan. Sing diterima, jalan melayani. Apapun itu tanggung jawab yang Tuhan kasih. Seberapapun yang katong bikin untuk Tuhan, kata maupun perbuatan, Tuhan perhitungkan itu. Jangan katong pikir katong mau dapat apa. Jangan katong mau pikir mau dapat berapa. Kerja saja yang menjadi bagian katong. Nanti yang menjadi bagian Tuhan anto bikin for beta dan Bapak Ibu. Hari ini katong seng dapat. Besok katong seng dapat. Tapi waktu Tuhan indah for beta dan Bapak Ibu basudara. Jadi bikin akang saja. Bikin dari sukacita. Ditegur, terima kasih. Itu nasihat. Karena kalau juga saya mau terima nasihat lain. Nah ini firman Tuhan suka nasihat beta dan Bapak Ibu basudara nih. Kalau yang beta bilang ini Paulus yang punya pengalaman lah, ketong belajar sama-sama dan beta lain. Supaya ketong diberkati. Biar ketong kurang-kurang juga. Yang penting ketong bisa hidup rukun. Biar ketong kurang-kurang. Ketong melayani dengan keterbatasan yang ada. Paulus bilang di tengah-tengah kelemahannya kuasa Tuhan sempurna. Untuk itu jangan bilang kata beta saya tahu. Beta saya bisa bilang jangan. Tuhan pakai beta dan Bapak Ibu. Orang-orang yang biasa ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Roh Kudus memampukan katong untuk tetap berkarya. Dan Roh Kudus akan tetap menjadi modal, akan membentuk beta dan Bapak Ibu untuk terus melayani. Apapun resikonya. Karena orang melayani Tuhan itu ya hari ini ada baik, kadang-kadang juga ada masalah. Hari ini masalah, tapi besok juga yang ada masalah. Itu masalah baik. Beta selalu dibilang, masalah itu, jangan selalu ketong berdoa, jangan ada masalah. Tapi berdoa ada masalah. Karena masalah itu bentuk ketong. Masalah itu juga bisa mengoreksi ketong, oh iya ketong ada salah. Oh iya apa yang harus ketong bikin. Suami, istri, anak-anak, bahkan pelayan-pelayan. Dimanapun ketong berkarya dan bekerja. Jadilah berkat, lewat tugas dan tanggung jawab ketong semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dah. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian diberikan kesempatan kepada Bapak Agus Riri Masih, Sekretaris Kota Ambon untuk membawakan lagu pujiannya.
Baik, terima kasih, Shalom. Satu pujian buat Tuhan Yesus dan jemaat Niel Bentas. Tak kuasa ku melangkah arungi jalan hidupku ini, terbeban dengan segala dosa-dosa yang menyakiti hatimu, Tuhan. Namun kasih-Mu yang besar, kemurahan-Mu melimpah bagi diriku ini. Cinta-Mu Tuhan dan kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kini mataku terbuka melihat anugerah-Mu, ya Bapa. Aku datang di bawah kaki salib-Mu, menyesali semua dosaku. Oh, angkatlah daku ya Tuhan, lepaskan daku ya Bapa dari fitnah dunia ini. Cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan mata air. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Ampunilah daku ya Bapa, hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus aku diselamatkan. Mataku terbuka melihat anugerah-Mu, ya Bapa. Aku datang di bawah kaki salib-Mu, menyesali semua dosaku. Oh, angkatlah daku ya Tuhan, lepaskan daku ya Bapa dari fitnah dunia ini. Cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti
taruh padamu, ampunilah daku, ya Bapa. Hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu, oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan mata air. Inilah hidupku, ku taruh padamu, ampunilah daku, ya Bapa. Hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus aku diselamatkan. Hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus aku diselamatkan. Oh, haleluya. Danke banyak, Tuhan Yesus sayang ketong semua. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Bawa persembahanmu dalam
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau benarkan dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Dalam Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Haleluya, bumi kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggal-Nya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bernegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, direndahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari kita bersama-sama untuk doa persembahan. Kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Diberikan kesempatan untuk pemuda dan SMTPI Bakung membawakan lagu pujiannya.
Cintailah sesama manusia. Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Oh, betapa indah alam ini. Cintailah wahai manusia. Cintailah sesamamu. Kami sudah diciptakan mengasihi. Sadarlah wahai manusia. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati
Dia. Cintailah sesamamu sendiri. Bersama-sama nikmati apa yang dikaruniakannya. Sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama nikmati apa yang dikaruniakannya. Apa yang dikaruniakannya. Cintailah manusia. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini ada kehadiran Bapak Agus Riri Mase sebagai Sekretaris Kota Ambon. Bukan saja ia datang dan beribadah, tapi ia mau menyampaikan sesuatu untuk kami semua di saat ini. Untuk itu diberikan kesempatan bagi Bapak. Shalom. 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 Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Peniel Bentas, yang saya hormati Ibu Pendeta Imel Huae, beserta seluruh majelis pelayan yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bisa ada bersama-sama ibadah dengan jemaat di sini. Ini bukan secara kebetulan, tapi memang Tuhan gerakan hati saya untuk datang di sini. 2 minggu lalu saya bertemu dengan seluruh majelis jemaat, hampir semua majelis jemaat ketika ada di rumah sakit GPM kalau tidak salah. Kita kebetulan anak saya sakit, ada ketua majelis jemaat, pas sampai sakit jadi kita sama-sama diskusi. Lalu untuk janjian untuk kita ibadah sama-sama di sini. Dan tadi pagi tadi malam saya dari Jakarta, tiba tadi pagi, cuaca sangat buruk, tapi saya langsung mandi, saya datang di sini karena tinggalnya di Tosapu jauh. Bapak sekalian yang saya hormati, saya Agus Riri Mase, Sekretaris Kota Ambon, adalah jemaat GPM Lateri, tapi tinggalnya di Tosapu. Antara ketua majelis jemaat GPM Lateri dan Tosapu ini baku tahan saya, karena saya tadinya tinggal di Lateri, pindah ke Tosapu. Saya mau minta pindah, ketua majelis jemaat GPM Lateri bilang sama saya, ketua tanggung jawab gereja belum habis, jadi nanti pas saya ikut pindah setelah gereja habis. Luar biasa, itu permintaan KMJ langsung antara 2 KMJ itu. Namun setiap minggu ketika misalnya saya nggak tugas luar daerah, saya tidak ibadah menetap di jemaat.